Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online malam hari ini. Ya kita bersyukur bahwa kita boleh duduk mendengar kabar baik. Bukan mendengar nasihat orang fasik, bukan mendengar atau di tengah-tengah pencemooh gitu kan. Ya, firman Tuhan katakan dia dicemooh, menanggung cemooh kita juga. Ya, cemooh, hinaan, kataan, ya, kata-katai dengan buruk. Dan kita mulai dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, kita dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, berbahagia itu juga bless. Biasa diterjemahkan berbahagia, tapi diberkati. Kita tahu bahwa kita mau dikenal orang sebagai orang yang diberkati. Sama-sama katakan saya diberkati. Saudara nggak usah malu, karena kita berkat dari Tuhan. Ya, karena lawannya berkat adalah kutuk. Kita nggak mau sedikit pun juga. Ya, tapi tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita duduk di sini mendengar. Ya, di tengah-tengah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya lihat ya, banyak mungkin orang mencemooh, mengata-ngatai, tapi itu pun sudah diserap habis oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang kesukaannya, nah inilah artinya yang berbahagia apa? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, Taurat ini Torah ya, firman Tuhan. Waktu zaman Daud ya baru ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yaitu Torah. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu yang kita renungkan. Itu yang kita pikirkan. Itu yang kita imajinasikan. Itu yang memenuhi seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan itu semuanya untuk kita. Suplai Tuhan dari surga untuk kita manusia. Dan kita terima aja, nikmati aja. Dan itu pasti mencipta ya, karena dibilang ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita seperti pohon yang Tuhan tanam. Ya bukan asal pohon gitu, bukan. Tapi ditanam oleh Tuhan. Ya, menghasilkan buahnya pada musim yang pasti berbuah. Ya karena seperti anggur kan, dibilang ranting anggur tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Tapi berbuah hanya karena melekat dengan air. Yaitu pokok, yaitu Yesus. Firman tuh air. Yang tidak layu daunnya. Nah, banyak orang gak mau terima ya evergreen. Selalu segar. Ya, selalu dimudahkan. Ya. Hari ini, tadi pagi ikut race. Ya, half marathon 21 kilo. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kesegaran. Jangan ditutup dulu, belum selesai. Ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, prosper. Ini yang minggu lalu ya, mungkin kita dengar. Oh enggak dengar ya, yang ikut ibadah. Ya prosper. Pastor Pin sampaikan, kita ini bukan hanya diberkati, tapi kita ini dimakmurkan dengan tujuan. Amin. On the third day kita ini dimakmurkan. Saudara, kita nggak mengerti mungkin bagaimana caranya. Bagaimana mungkin. Tapi kita bilang, saya dimakmurkan, saya prosper. Amin. Jadi memang tantangannya memberitakan kabar baik yang dari Tuhan, yang dari surga. Itu bicaranya berlimpah-limpah, bicara kemakmuran, bicaranya pasti, bicaranya lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih Bapa. Ya berkat. Karena itulah supply yang dari surga. Di surga nggak ada kutuk, saudara. Di surga nggak ada kemiskinan. Di surga nggak ada penyakit. Dan kita tahu, kalau kita berhasil atau prosper itu hanya karena Tuhan menyertai kita. Seperti Yusuf kan, Tuhan menyertai Yusuf, maka dia orang yang berhasil. Nggak peduli keadaannya di mana. Nggak peduli situasi sekelilingnya seperti apa. Apalagi hari-hari ini. Jadi dunia itu
gelap, krisis. Tapi kita terang. Ya, karena kita memiliki janji lagi. 2025 berkat yang besar. 2025 on the third day, pada hari yang ketiga, kebangkitan, direstorasi, dihidupkan. Coba kita lihat kembali ya, dari Pastor Prince sampaikan kan dari Hosea 6. Hosea itu nabi-nabi kecil yang sebenarnya ceritanya dia harus menikahi perempuan pelacur yang adalah gambaran Yahudi, sekalipun mereka seperti itu. Ya, Hosea adalah gambaran Yesus yang tetap setia kepada Israel, tetap ambil itu pelacur bahkan. Sudah lihat, artinya dari yang buruk sekalipun gitu bisa dipulihkan, diangkat. Nah, ini Hosea termasuk nabi-nabi kecil. Nabi kecil bukan nabinya kecil atau enggak, karena tulisannya lebih kecil dibanding Yesaya, Yeremia, lebih dikit gitu ya suratnya. Ia akan menghidupkan. Nah, ini yang kita akan renungkan malam hari ini. Cahaya ya atau haya. Ini terjemahan Ibraninya. Sesudah 2 hari. Artinya di-revive bahasa Inggrisnya. Mati, ada kebangunan, baru kebangkitan. Dihidupkan dari kematian. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Kenapa? Karena dia bangkit pada hari ketiga. Yesus bangkit, kita bangkit. Gitu aja. Yesus bangkit dari kematian, karena kita mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Katakan, saya juga bangkit. Revive. Nah, itulah cahaya. Ya, atau tadi Pastor Gabriel bilang haya gitu ya. Nah, to live tuh ya, bahasa saudara lihat definisinya. Have life, hidup ya. Remain alive, tetap hidup. Sustain tuh ya, tetap dijaga untuk hidup. Hidup prosper tuh, makmur, prosperously. Life forever, hidup selamanya. Dibangkitkan, quicken. Be alive, be restored to life or health. Direstorasi untuk hidup dan sehat. Itulah yang dinyatakan, saudara. Arti kata cahaya itu atau haya. Dan kita hidup gitu. Kita akan hidup haya ya di hadapannya. Bukan mati, saudara. Saudara, hari-hari ini saudara perkataan kehidupan, bukan buat hal-hal yang saudara lihat dalam kehidupan saudara kematian atau sudah udah nggak diharapin lagi deh, udah lupa deh. Ya udahlah, saya berdamai aja sama penyakit saya. Mungkin ada orang-orang bilang begitu kan. Itu jalan dunia, itu sistem dunia. Tapi kalau Tuhan bilang dibangkitkan, ya beda, saudara. Saya akan sampaikan apa adanya, bukan dipoles-poles, bukan dimanipulasi, enggak, saudara. Kita bicarakan adalah tentang Tuhan, bukan tentang Pastor Prince atau Melki atau Pastor Gabriel tadi yang sampaikan. Ya, jadi kita penuh dengan sukacita. Amin. Ya, ayat 3-nya. Ayatnya dibilang, lanjut, ya, marilah kita mengenal. Makanya kenal. Jangan mau dikadalin. Kalau saya bilang, Pak Melki kalau mengenal gitu, berarti upaya manusia. Bukan. Jangan mau misalnya gini, hati kita itu dijaga. Itu artinya bukannya kita yang harus jaga bagaimana, bukan. Kita ambil yang hidup, bukan kematian. Kenal dia. Orang yang berkata Tuhan itu ya orang Kristen termasuk ya agama-agama mengatakan hidup di mati itu di amat tangan Tuhan. Ya kita nggak tahu Tuhan mau kapan mau disuruh mati. Orang Tuhan kasih hidup kok. Itu nggak kenal namanya.
Yesus datang itu memberi hidup, saudara. Bukan memberi kematian atau hidup gitu, bukan. Maksudnya dua-duanya gitu. Terserah saya mau bunuh. Kita anaknya, saudara. Ya kita kenal, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Artinya kita mau dengar, kita mau baca Alkitabnya, kita rightly dividing the word of truth, dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran, mengerti, minta pewahyuan Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Ya dia pasti, dia bilang pasti tuh, nah, bahasa Alkitab itu kan begitu, pasti. Ya kenyataannya nggak begitu, Pak. Ternyata begini, ini orang begini, orang begitu. Nggak pasti tuh. Kenapa? Karena ya bagi saya pikir kita nggak tahu hati orang. Kalau Tuhan bilang pasti muncul seperti fajar, ada nggak orang yang bilang ini, amin Tuhan, pasti. Biarpun orang lain ngomong yang lain, ya kita bilang, ya bagi saya pasti. Bagi kamu nggak pasti, ya terserah. Saudara harus belajar memang. Memang nggak semua orang bisa terima akhirnya. Memang nggak semua orang mendengar, misalnya saya ngomong pasti, absolut mutlak. Nggak semua orang senang. Malah bisa musuhin gitu, tanpa alasan. Membenci tanpa alasan. Sok lo, sombong lo, bukan. Kita nih menerima yang dari Bapa. Saudara dan saya juga belajar, ini semua tersedia masalahnya. Makanya dibilang dibangkitkan, jangan versi pengharapan palsu lo Pak Melki, nanti orang kecewa. Orang marah-marah lah, pokoknya kira-kira begitu. Nah itulah sebenarnya kenapa kekristenan itu kehilangan akhirnya kemuliaan Tuhan atau janji-janji Tuhan. Karena nggak dipentokin plafon, saudara. Kalau dipentokin plafon, ya itu namanya kita teguh berdiri, percaya. Sampai dijelasin lagi, dia udah muncul seperti fajar, kalau kita kenal yang benar gitu. Sungguh-sungguh mengenal itu artinya jangan dicampur-campur. Dia akan muncul, dia akan datang kepada kita seperti hujan. Ya, sekarang lagi hujan nih, suaranya terdengar. Seperti hujan itu artinya bicara panen kan, bicara kalau bahasa Inggrisnya seperti hujan pada akhir musim, sebenarnya pada awal dan akhir musim, untuk menabur, untuk menuai, bahkan susul menyusul, mengairi bumi. Ini bicara finansial, bicara kemakmuran finansial. Kenapa? Karena kaya itu tadi. Tuhan bangkitkan kita di hari ketiga on the 13th. Tuhan bangkitkan kembali. Makanya saya mengambil keputusan sejak awal. Tuhan, Bapak, yang saya belum ngerti, saya udah ngerti dari karya salibmu, saya terima aja. Karena saya tahu pasti. Bukan tahu pasti. Memiliki keyakinan pasti. Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Bahwa apa yang dia kerjakan semua untuk kita, buat kepentingan kita. Betul, ketika kita menjadi mempelainya, dia mengambil kita, menyucikan kita, menjadi mempelainya. Tuhan memang diuntungkan dengan karya Yesus. Tapi melalui apa? Melalui kehidupan saudara dan saya. Dan ini adalah waktunya, ini manifestasinya, ini kairosnya. Kairos. Kalau bahasa Ibrani F. Waktunya. Momennya. Amin. Ya, makanya sungguh-sungguh mengenal. Makanya kita, kalau saya bilang mengenal itu gimana? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bilang kan. Artinya apa? Fokusnya ke situ. Bahkan kalau kita bilang ini, ayo imani dong, misalnya keuangan atau kesembuhan, imani. Gak usah fokusnya ke situ juga. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Firman Yesus, kebenarannya apa? Tuhan Yesus datang, dia bilang, kerajaan Allah sudah datang di tengah-tengah kamu. Kebenarannya apa? Ya firman. Kebenaran hadiah gitu.
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh ya, tadi pasti. Sekarang bicara semuanya. Oh, saya katakan setiap aspek, setiap area, setiap dimensi, setiap spektrum dari kehidupan saudara dan saya. Itu diedit, ditambahkan. Dari mana? Dari tadi kita mencintai firman Tuhan. Kita mencintai firman Tuhan. Ya kita seek tuh ya, pandang. Ini ada apa lagi ya? Bener nggak begitu? Cuman kita udah memiliki guidance-nya, saudara. Kalau dari sorga, nggak ada kematian, kehidupan. Kalau dari sorga, nggak ada kutuk, berkat. Kalau dari surga, dari Bapa, yang adalah kasih, bukan penghukuman. Supply, bukan tuntutan. Itu harus terus kita alami. Tapi Pak, enggak Pak. Tadi, ya, ini saya cerita 2 minggu lalu. Kan hari ini saya tadi lari ya, race ya. 2 minggu lalu, sebelumnya beberapa minggu sebelumnya lagi saya beli smartwatch. Karena perlu ya. Buat, udah pengen gitu, udah lama gitu. Ada orang pakai, saya nggak pakai gitu. Udah biarin aja lah. Akhirnya saya beli. Ya smartwatch, ya secara kalau yang bagus, yang punya GPS itu mahal. Baru dipakai, dicoba seminggu, hilang saudara. Secara jadi kemana? Hilang, dicari ke sana ke sini, hilang. Padahal perlu untuk hari ini kan ada race. Tapi saya bilang ini hilang, tapi saya bilang ini Tuhan, kan ini on the third day. Ya waktu saya bilang ini. Yang pertama saya bersyukur karena Engkau bisa membuat yang hilang muncul lagi. Ya, yang hilang pun ada lagi, ketemu lagi. Oh ini intinya begitu ya. Saya mengucap syukur. Tuhan berikan saya hikmat. Di mana ya Tuhan? Saya udah cari kemana-mana nggak ada. Singkatnya begitu. Tanya ke semua nggak tahu. Pokoknya nggak ketemu aja. Tapi ketika saya lempar masalahnya, ya, lempar masalahnya kepada Tuhan, ya, saya udah siap-siap mau beli lagi, gitu, saudara. Tapi tiba-tiba kayak ada lihat ke sini, gitu. Ini udah besoknya ya, udah saya udah ya hilang lah, udah. Bukan, tapi saya nggak sebut hilang, saya sebut lebih bersyukur lah. Kalau ingat puji Tuhan, ya Tuhan terima kasih, Tuhan ganti, kan restorasi 120%. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian, lihat ke sini, saya ada rasa gitu. Waktu saya lihat, ada itu jam saudara ternyata di bawah. Ketutupan ada barang lain memang. Tanpa lagi dicari sebenarnya. Karena udah rasanya udah segala tempat udah dicari, udah dibongkar. Nah, lucunya gini, itu hari Sabtu. Kemudian saya udah senang banget kan. Saya sebut misalnya on the third day, yang hilang aja bisa bangkit, yang hilang aja bisa ketemu. Nah ini yang saya sebut, saudara punya persoalan apapun, pokoknya pakai aja lah janji Tuhan semuanya. Ya. Lucunya gini, hari Minggu lalu. Nah hilangnya memang seminggu 2 minggu lalu artinya. Ponakan menikah. Terus tiba-tiba adik saya bilang gini, Mel, itu ada jam tuh. Saya dalam hati, saya hilang jam udah ketemu, ada lagi. Dia nggak tahu soal ini, nggak tahu kan. Ada smartwatch tuh katanya gitu. Jadi saya cuman ketawanya gini. Jadi 2 ya. Padahal nggak minta, dan dia juga nggak tahu. Saya juga nggak ngerti kenapa itu. Itu adik saya beliin baru smartwatch ya. Cuma saya bilang bener ya, 120% direstorasi. Terus aja, artinya gini, sepertinya memang kayak kebetulan. Tapi saya tuh melihat Bapak itu sense of humornya tuh tinggi ya kan. Rasa humornya tuh bikinnya, tuh kan kalau percaya kayak begitu gampang aja buat Tuhan gitu. Ya, nah maksudnya saudara lihat,
Kalau kita percaya rema word ini, ya firman rema ini. Tadi kan saya bilang firman kairos, kairos dektos, waktu saat paling diberkati oleh kemurahan, cuma-cuma Tuhan mengalir dengan deras. Itu artinya kairos dektos. Bahasa Yunani memang. Kalau bahasa Ibraninya F, waktu dan kesempatan. Itu chance and time dari Tuhan semua. Ya kita nikmati hal-hal seperti itu. Ya kan? Ada udah nggak tahu kemana itu jam. Nah, kembali ya. Jadi apa artinya revive tadi kan? Dihidupkan lagi. Dihidupkan atau hidup selama-lamanya. Itu haya ya, kata tadi Pastor Gabriel bilang haya gitu ya, orang udah kalau orang Chinese ya mungkin di Singapura haya, kalau udah ada masalah kayaknya waduh gitu iya ya itu gitu ya. Atau katanya kalau pemain atau pelatih silat wusu haya gitu ya. Nah itu butuh revival, butuh kebangkitan. Ya, itu kerasa saudara. Udah bertahun-tahun karena saya suka lari. Saya lihat orang punya jam smartwatch, butuh kan untuk heart rate, untuk pacing, untuk waktu, jarak tempuh segala macam. Jadi pengen tapi aduh mahal. Masa beli jam berjuta-juta gitu ya, mahal gitu. Nah itu terus hilang gitu dalam waktu seminggu 2 minggu udah gitu hilang lagi. Itu rasanya udah kayak mau mengeluh. Tapi ya karena udah tahu firman, kenapa nggak praktek aja gitu. Maksud saya begitu aja sih. Simple aja, dibuat simple gitu. Hilang kan minta bapak ya di revive ya kan, hilang bisa ketemu benar ketemu lagi padahal udah dicari secara detail ke semua tempat yang menurut saya ada ya di mana-mana maksudnya. Nah saudara, Tuhan nggak biarkan kalau kita gitu. Tuhan membangkitkan, menghidupkan haya tadi, haya ya, seperti di Keluaran 2 ayat 23-25. Ini orang Israel waktu di perbudakan. Dia groan, mereka itu udah mengeluh. Ya, groan itu bicara juga udah nggak tahu harus berdoa apa mungkin. Udah kata-katanya udah habis. Ya, groan itu seperti berbahasa roh, bukan seperti memang gambar dari bahasa roh. Udah nggak tahu mau ngomong apa. Kira apa. Tuhan gitu ya kan. Bapak tuh mendengar, bahwa ini itu aja. Ya, Mesir itu bicara perbudakan, ikatan, perbudakan, kecanduan, hal-hal yang buruk, ditipu, difitnah, dijahatin, dihancurkan hidupnya. Sebenarnya kan orang Israel waktu zaman Yusuf di Mesir, mereka orang-orang terhormat di Goshen, dekat Allah di Goshen. Tapi ada raja berikutnya nggak kenal. Mereka ditipu, dijadiin budak. Jadi budak dosa kalau di dunia itu, kalau gambarannya. Ketika mereka groan ya, nggak dikatakan tuh ayat 23, lama sudah itu matilah Raja Mesir. Ya artinya ini waktu zaman Yusuf mati. Tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Ya, bagi saya waktu itu hilang jam itu, ya saya berseru-seru gitu aja. Kalau ingat, ya Tuhan, Bapak, thank you Tuhan. Saya ketemu di mana ya? Kan Tuhan berikan hikmat, di mana ya Tuhan? Ya Bapak ya. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Terus 24 sampai saudara. Allah mendengar mereka mengerang, groan. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya.
Nah inilah saudara, on the third day, kita milik Kristus, Tuhan Abraham, berhak menerima janji-janji Allah. Kita punya hak di dalam Kristus. Ya, janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nenek moyang orang Israel. Kita keturunan Abraham juga sama di dalam Kristus. Jadi apapun saudara, saya nggak tahu apa yang saudara pengen Bapak revive, hidupkan, bangkitkan. Ya, 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kalau Tuhan udah perhatikan, ketemu saudara. Ketemu. Bagi manusia, bagi saya sebagai manusia waktu itu udah hilang, udah sampai kan waktu itu sempat gini, apa ketinggalan di restoran ya, ditanya ke situ, turun nanya, Bu Lili nanya, apa ketinggalan di sini ya, ditanya di salon waktu itu, ketinggalan mungkin cuci tangan, ditanya ke situ juga, nggak ada. Artinya secara manusia sudah kuburan, sudah nggak ada. Tapi waktu kita berserah, tenang, semi sejahtera, secure, betul. Cuman ya kalau ingat, Tuhan Bapak revive, Bapak restore. Saya ingat tuh cuman sederhana gitu aja. Nggak Melki cari ke sana, bukan. Lihat ke situ, gitu ya. Saya dengarnya kayak. Saya lihat, sekali lihat ada itu jam. Jatuh di bawah ketutupan benda lain. Tapi ya saya ketawa lucu juga ya, tapi ya senang lah ya. Baru beli mahal, udah ditahan-tahan lama-lama bertahun-tahun, dapat, hilang, ketemu dengan segitu. Ya, itu belajar. Nah, jadi iblis itu, Mesir itu mencuri kan, mencuri, membunuh, membinasakan, mereka diperbudak. Nah ini juga kita mengenal Tuhan kita nggak begitu, bukan jangan disamain jangan kayak pencuri. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, itu ngomongan Ayub saudara di perjanjian. Ayub yang ngomong begitu, Tuhan yang ngomong gitu. Pak Melki itu firman loh, iya firman, Tuhan yang ngomong gitu. Yesus itu waktu ketika dia datang dari surga ke bumi, tujuannya apa sih? Saudara kita harus kenal, Tuhan, Bapak, Tuhan Yesus tujuannya apa sih datang dari surga ke bumi? Ngapain sih? Ditulis di Alkitab. Ya saya bacakan aja pada saudara kan. Ayat yang sering kita dengar sebenarnya di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri, nah, jelas ya, ada pencuri, ada aku datang, ada Yesus sama pencuri iblis. Yesus ya juru selamat. Nah, pencuri hanya, ya dia bilangnya mencuri, membunuh, membinasa. Jadi pencuri nggak mungkin ngasih berkat, nggak mungkin ngasih kebaikan. Dukun nggak mungkin kasih kesembuhan. Sembuh Pak lewat dukun. Iya, sembuh tangannya, sakit kakinya, gitu. Dikasih berkat, nanti nyawanya diambil misalnya. Itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Jadi gampang. Gak ada gratis tuh roh-roh dunia yang lemah. Ya lemah tuh penyakit dan miskin. Miskin itu nyuri. Nah, tapi Yesus datang. Artinya dari mana Yesus datang? Dari surga ke bumi. Supaya mereka mempunyai hidup. Supaya saudara saya mempunyai haya tadi. Haya, hidup. Jadi kan di perjanjian baru. Hidup Zoe. Dan mempunyainya dengan dalam segala kelimpahan. Sekali lagi saudara, bahasanya apa? Kelimpahan. Manusia mungkin kita udah disetting ini. Ya, yang penting ada makan lah. Yang penting hidup lah. Yang penting sehat ya. Iya nggak apa-apa sih ngomong begitu, bersyukur ya. Iya. Tapi Tuhan, saya bukan hanya kasih segitu loh. Saya kasih kelimpahan. Dan saudara saya sedang mengenal dia.
supaya kita itu prosper, supaya kita itu metanoia, supaya kita itu mengenal bahwa kita berurusan sama siapa. Kita berurusan dengan raja segala raja. Kita pikir, Tuhan mintalah Tuhan. Ya cukuplah Tuhan 1 juta. Tuhan raja segala raja. Dia kasih 1 triliun gitu misalnya. Wah, Pak Melki lebih-lebih. Ya bagi saya, dalam segala kelimpahan, menurut ukuran siapa, saudara? Bagi kita 1 triliun kelimpahan misalnya. Tapi bagi Tuhan, sangat jauh berlimpah-limpah. Ya makanya kan dibilang kamu disuplai according, menurut kekayaannya. Bukan menurut kekayaan saudara. Saudara pikir, ya saya pikir gitu ya, kalau saya punya dia 1 miliar aja gitu, saya udah kaya banget ya. Bagi Tuhan, menurut kekayaannya. Kalau kita mikir, harus mesti kenal ya. Kekayaan Tuhan kayak apa ya? Langit di atas mengatasi segala langit. Bumi segala isinya milikku, kata Tuhan. Tuh bintang, lihat bintang banyak. Coba 1 bintang berapa duit? Misalnya begitu. Nah, kan amazing ya. Tapi saudara dan saya itu dibawa untuk mengenal, memandang dia, melihat dia dengan kemuliaannya. Menurut, according, kekayaan dan kemuliaannya. Nah, saya cuma penyampai aja, penyambung lidah, saudara. Delivery boy. Ya, saya harus menyampaikan dengan sebenar-benar-benernya. Nggak ditambah-tambahin gitu. Dan jangan dikurang-kurangin juga. Sudah lihat, itulah sulitnya menjadi pemberita kabar baik daripada Injil kasih karunia. Mungkin istri saudara atau suami saudara bilang, lebay lo gitu ya kan. Ngomongnya berlebih-lebih. Ini bukan soal lebay nggak lebay. Kita berurusan sama siapa, saudara? Kembali lagi. Kalau nggak kelihatan, mana buktinya Melki? Mana nggak kelihatan? Mana? Ada. Tinggal manifestasinya lagi. Artinya kapannya? Apalagi sekarang 2025. Sudah waktu manifestasinya. Lu kalau nggak kejadian lu, orang kecewa berat tuh Mel. Saya nggak peduli. Makanya ada beberapa, sekali lagi ya, saudara lihat. Orang memberitakan kasih karunia, Injil kasih karunia katanya. Tapi mulai dia pangkas tuh. Jangan bicara soal kemakmuran. Jangan bicara soal kesembuhan. Jangan bicara soal apa lagi, berkat-berkat gitu. Nanti orang benci sama itu. Nah, ya bagi saya sih kebalik ya lihatnya ya. Kalau dia udah bilang ini, ya saudara aja yang dengar. Saudara, Tuhan datang supaya saudara berhidup dan belajar segala kelimpahan. Terus saudara bilang gini sama saya, Pak, kalau itu nggak jadi, gimana? Nah belum apa-apa saudara udah cut gitu. Nah itulah masalah, sebenarnya masalah kita nih, kemanusiaan kita. Itu yang harus dibuang sebenarnya. Ini bukan urusan Melki, bukan urusan Pastor Fritz. Bukan urusan Pastor Gabriel, bukan persoalan NCC, GCB, bukan. Tuhan bilang apa? Bapak kita tuh bilang apa? Bapak kita bilang kelimpahan menurut apa? Menurut saya, Bapak 1 miliar udah kelimpahan banget nih saya. Orang di tabungan saya nggak pernah ada 10 juta aja nggak pernah misalnya. Menurut ukuran dia. Nah itulah yang kita berubah. Makanya Pastor Zoom bilang gini, udahlah bagi kita gini aja, tembak aja matahari, kalau meleset juga kena bulan. Saya pikir ya wise juga ya. Jangan waktu kita bicara yang seperti Tuhan firmankan berlimpah-limpah, belum apa-apa orang bilang, kalau nggak kejadian gimana? Ya berarti kamu udah nggak percaya. Bagaimana mau nerima? Pertanyaannya ini
Makanya orang berkhotbah lebih senang berkata tuntutan-tuntutan. Gampang kan? Kalau tuntutan ya dari bagian saudara. Saudara harus begini dulu baru diberkati. Kalau nggak kejadian, ya saudara nggak begini nggak bawa nasi. Nah itulah saudara kita mengenal bahwa dia membangkitkan kita, dia revive kita, dia membangkitkan kita dan memberi kita hidup dan memberinya dengan segala kelimpahan. Kita baca saya baca aja nih Mazmur 23, Mazmurnya Daud. Dari Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan. Sudah lihat ya? Wah, orang Kristen kok bisa kekurangan, bisa gini. Ya karena dia udah belum apa-apa, udah nggak bulat gitu percaya. Pak Melki bener ya, jangan tunjuk ke saya. Tuhan bener ya Tuhan. Tuhan adalah gembala saya. Saya nggak akan kekurangan, saya nggak akan kekurangan makan. Saya nggak akan kekurangan kesehatan, saya nggak akan kekurangan hidup bahagia. Ngerti nggak ngerti, saudara, kalau saya sekarang. Saya terima aja, saya aminkan aja. Nggak bisa Pak Melki udah umur 62, main lari-lari aja, half maraton. Nggak bisa. Ya itu kan kata kamu. Kata Tuhan bisa nggak? Bisa, ya udah. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bayangin, domba makanannya rumput dibaringkan. Di atas makanan kita dibaringkan. Dan rumput hijau makanannya betul. Tapi kan nyaman banget kan. Tenang, bisa tidur, empuk. Dan membimbing aku ke air yang tenang. Dia membawa kita ke air. Domba itu kan takut kalau airnya berisik atau airnya deras. Ke air yang tenang, supaya apa? Nggak mengagetkan. Dia restore, namanya tuh. Nah ini masuk ayat 3-nya kan, restore. Menyegarkan jiwaku. Dia restore our soul. Kalau our soul restore, kita prosper. In all things. Bicaranya all lagi. Segala hal. And in health, di dalam kesehatan. Gimana? Ya bilang Tuhan gembala kita. Ya wah ini masa krisis loh. Wah negara ini lagi gini. Oh pajak Trump begini. Ya kan krisis loh. Gelap loh. Keadaan ini nggak menentu loh. Dagang susah. Begini susah kayak kereta kan. Susah. Duit susah. Itu dunia, itu sistem dunia. Terus kita gimana? Terus nggak mengakui Pak keadaan, kenyataan. Ya itu kenyataan. Ya iya kenyataan dunia. Tapi yang saya tahu di firman Tuhan, setiap waktu krisis, setiap waktu kelaparan, setiap waktu ya kelaparan lah ya, nggak ada hujan gitu ya. Misal zaman Abraham terima berkat. Ishak menabur di tanah kering, mendapat berkat 100 kali ganda. Dia kaya dong pada masa kekeringan. Iya. Yakub waktu dia lari ke Laban nih, pamannya. Semua domba yang Laban bikin aturan. Yang belang milik kamu ya, yang putih semua milik aku. Semuanya ya dibelang. Yang hitam dia roba-roba 10 kali katanya. 10-10-nya. Yakub mendapat berkat. Belum lagi Yusuf. Apalagi Yusuf gitu. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan. Di 7 tahun kekeringan dia jadi kaya dia. Firaun yang dibawa yang mempekerjakan Yusuf kaya raya. Nah saudara, gimana jiwa kita nggak segar? Ya, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama Yesus. Dituntun kita, disertai, dikasih hikmat. Ada jalan, dituntun di jalan yang benar. Artinya apa? Nggak ada jalan buntu, nggak ada jalan putus asa, nggak ada jalan kegelapan. Jangan ngomong lagi ya, jangan ngomong sini.
Pak, kalau nggak terjadi gimana? Itu namanya nggak percaya, udah gitu aja bagi saya. Dia belum apa-apa bilangin. Kalau nggak kejadian gimana? Mak, Bapak kalau ngomong kalau nggak kejadian gimana? Ya lu nggak percaya, udah gitu aja. Bukan nggak percaya sama saya, nggak percaya sama yang ngomong, Tuhan. Kalau saya percaya gimana? Ya pasti, kata Tuhan. Itu yang membuat kita juga, saya memiliki keteguhan. Kenapa? Saya nggak memakai orang. Tapi kalau itu buktinya nggak terjadi, dia juga percaya. Om Melki masuk 91, masuk Prino, buktinya begini juga, begono juga. Saya nggak menghakimi, cuma saya bilang ini, saya lebih percaya firman Tuhan. Pasti. Berarti apa? Berarti kepercayaannya dia campur-campur kali. Saya nggak tahu. Berarti kepercayaannya dia kasih gini kali. Dia kasih, kalau nggak terjadi gimana? Kalau nggak terjadi gimana? Nah, saudara dan saya kan dididiknya begitu tuh. Jangan terlalu berharap. Turunkan pengharapan. Padahal kita harus berharapnya gimana? Berlimpah-limpah. Pasti. Ya, pengharapannya apa? Hidup, kelimpahan, sukacita, damai sejahtera. Kok enak sih semua yang baik-baik, yang baik-baik, yang baik-baik? Mestinya gampang ya berharap yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang berkat-berkat. Mestinya gampang loh. Tapi manusia itu karena esensinya jatuh dalam dosa, mereka itu di bawah sumber daya yang terbatas. Bagaimana mau percaya? Masa tambah hari tambah sehat, Pak Melki? Masa tambah umurnya tambah kuat? Ngarang tuh, belum apa-apa udah begitu. Kalau udah gitu mah udah gak percaya 100%. Tapi yang menurut saya yang kritikal itu yang ngomongnya, kalau nggak terjadi gimana? Pokoknya dia bilang gini, ya itu kan Yusuf, bukan saya kan bukan Yusuf. Udah pernah dengar yang kayak gitu? Saya pernah dengar. Kenapa nggak mikirnya gini? Yusuf aja di perjanjian lama, yang adalah gambaran Yesus terjadi. Ya kamu kan, Yesus sudah mati di kayu salib, di perjanjian baru kasih karunia, mestinya lebih lagi dong. Dia aja yang nggak punya Alkitab seperti kita, karena cuman Torah tadi, mengalami. Kok saudara enggak? Tuh kan, jadi saya yang salah. Saudara dan saya tinggal percaya. Ya percaya nggak bisa. Ya udahlah Melki, saya yang gantiin, saya yang percaya. Nanti kamu yang dapat, ya nggak bisa begitu. Semua dapat, suplainya lancar. Ya dari surganya nggak ditahan-tahan, kasihnya udah mengasihi semua manusia. Ya, kita udah belajar. Yang bikin mampet cuman khawatir. Ya tadi sama aja tuh, termasuk khawatir menurut saya. Kalau nggak terjadi gimana? Ya dia kan khawatir kalau nggak terjadi. Tapi bagi saya kalau nggak terjadi bagaimana itu, ya namanya juga nggak percaya. Belum apa-apa dia udah cut gitu. Benar ya Pak Melki, benar ya. Ini saya percaya nih. Saya yang diancam. Itu udah nggak percaya. Ngapain ngancam saya? Baca aja sendiri itu Alkitabnya dibuka masing-masing misalnya. Ya, karena namanya berkuasa, saudara. Karena namanya. Bukan nama saya. Bukan nama pastor. Nama Yesus. Amin. Udah baca aja deh, lanjut ya. Nah, keempat. Sekalipun aku berjalan. Ini sekalipun aku. Sekarang aku yang berjalan, yang nyasar gitu. Dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sekalipun kita yang salah jalan. Kalau ini nih ayatnya begitu. Karena kan Tuhan gembalaku, menuntun aku. Jadi, tapi waktu ayat 4 ini aku yang jalan. Tuhan kemana kita mau jalan nyasar gitu. Tetap Tuhan bilang, engkau beserta. Ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Udah salah jalan, ketemu singa, ketemu beruang, ketemu serigala. Tuhan punya gada, punya tongkat buat pentung itu musuh-musuh. Kenapa? Ayat 5-nya kasih tahu.
engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan menyediakan hidangan pesta, banquet, ya apa tuh? Hidangan, kayak disebutnya hidangan. Bukan makan kecil ini. Nah sekali lagi Tuhan selalu menyampaikan hal-halnya. Kenapa sih Pak? Nggak, Tuhan menyediakan Indomie gitu semangkok. Ya sih gue udah seneng nih kalau udah lapar begini mah. Tapi sebenarnya menyediakan hidangan Melki. Di hadapan lawan. Artinya apa? Mau lawan, mau gaya apa juga kita makan aja. Nah, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kalaupun sempat kepentung sama musuh, diurapi. Diurapi, sembuhkan. Pialaku penuh melimpah, piala sukacita, melimpah, sukacita melimpah. Nah kita biasakan. Dengan mendengar, terus mengenal Tuhan. Kita jadi biasa. Oh, domba itu dipelihara sampai segininya loh. Oh, saya yang bukan kita harus pegang Tuhan, bukan. Gembala yang pegang domba. Gembala yang memeluk domba. Gembala yang menaruh domba di atas bahunya. 6. Ya. Goodness, kebajikan. And hesed, kasih karunia. Saya kebajikan dan kemurahan. Belaka, hunt me down, mengejar, menyusul dan menabrak kita. Ya, jadi kita dikejar sama goodness of God. Ya kalau goodness ya goodness, saudara jangan karang-karang jadi bisa kasih celaka juga. Tuhan izinkan tuh penyakit, Tuhan izinkan tuh celaka, Tuhan izinkan tuh anaknya mati, Tuhan izinkan tuh kebangkrutan supaya. Bapak saya nggak begitu, udah gitu aja. Goodness and hesed. Tapi kalau bapak saya begini, Tuhan kok lama? Waktu, ya mungkin misteri, tapi ada waktunya. Yang penting kita pikir karena ada waktunya di depan, ya semakin dekat aja. Ya keburu mati dong. Ya ada orang selalu debat aja gitu. Melki nggak bisa, kamu tuh udah keburu tua, misalnya. Ya nggak bisa juga saya ngomongnya. Saya dimudahkan lagi, gitu. Lu ngarang-ngarang, nggak ngarang-ngarang, tuh Kaleb buktinya. Nggak ada yang saya karang-karang, saudara. Kita nggak ngarang-ngarang. Kita yang dijanjikan sama yang memberi hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seumur hidup kita, kebaikan, goodness, and hesed, kasih karunia, itu mengejar, menyusul, dan menabrak kita. Seumur hidup kita. Ya. Mengikuti itu, hunt me down. All the days of my good life sebenarnya. Sepanjang umur kita yang baik. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang mata. Ketika kita pulang, selama-lamanya kita bersama. Luar biasa nggak saudara? Luar biasa. Amin. Ya kembali, ada ayat yang similar dengan Mazmur 23 ini. Yang tadi ya, sekalipun kita dalam nyasar ke lembah kekelaman. Jadi dombanya yang nyasar, bukan gembalanya bawa-bawa. Kan kita ada tahu ya di perjanjian baru, domba yang hilang dicari. Itu bukan gembalanya yang bawa suntrungin ke jurang, itu bukan. Ya jalan sendiri, tapi itu pun Tuhan cari, Tuhan menyertai. Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, nah ini sama kan, dalam lembah kekelaman, engkau mempertahankan hidupku tadi. Hayah. Ya. Tuhan memberikan kita hidup, revive kita. Terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu. Ya, kalau musuh marah, musuh murka, musuhnya lawan tuh sama tangan Tuhan. Saudara alamilah. Ya, kalau sudah sedang difitnah, sedang dijahatin orang, didatengin preman, didatengin tukang palak, gitu. Saya bilang, lu pelawan tuh Tuhan gue. Saya kan selalu sejuta juga kan. Didatengin preman, didatengin tukang palak, didatengin tukang mau meres. Saya bilang,
ini punya bapak saya panglima. Nah itu namanya nggak ngarang-ngarang, saudara. Kalau saudara bilang ini, wah ngumpet takut, itu ngarang-ngarang justru. Sama aja di gereja lagi kita khotbah, dengar khotbah kita bilang ini, itu bapak saya. Yang punya langit segalanya punya bapak saya. Dan di dalam saya. Amin, amin. Saya di dalam Tuhan, aman, dalam perlindungan. Kita ngadepin preman, lain lagi. Takut-takut, ngumpet-ngumpet. Tadi ngomongnya nggak sesuai dong. Ya, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Terbukti nggak? Terbukti, sangat terbukti. Jadi Pak Melki semena-mena, nggak semena-mena. Ya kayak lari kadang-kadang saya sampai kram juga, tapi saya bilang gini, Tuhan, Engkau menebus saya, kakinya kaki Kristus, misalnya gitu. Hilang semua. Ya. Jadi ini Mazmur 138. Pastor Gabriel tadi sampaikan, ini pas nih hari 138 nih. Telah lewat dari 138 hari Minggu ini. Kita punya visi tema on the 30. Ini pas nih. Makanya saudara, kalau saudara lihat, ini nggak kebetulan maksudnya gitu aja. Lewat hari ini. Ini konfirmasi. Tuhan membangkitkan, artinya Tuhan revive kita, memberikan kekuatan supranatural untuk segala hal, segala aspek, segala area hidup saudara. Coba kita lihat bahasa Ibrani dari Haya atau Manamika. Nah itu kan Haya ya, tadi pakai cahaya, si Mika pakai yang terjemahan yang dia punya. Ya. Bacanya dari kanan ya ke kiri. Het, Yud, He. Ada He-nya. Ya, Het itu apa? Jendela ya. Wall. Wall. Hand, grace. Ya, Tuhan, kekuatan tangan Tuhan itu seperti tembok yang menghalangi segala yang dari musuh dan melindungi yang di dalam. Yud He Vav He juga ya, Yahweh itu Yud He Vav He. Tangan yang dipaku ya, terbuka, dipaku karena kasih karunia. Yud He, tangan kasih karunia yang tangan kasih karunia yang dipaku karena kasih karunia. Semua bicara kasih karunia, semua bicara supply. Itu dari Haya ini. Tadi apa tuh tadi? Kita baca bagian terakhirnya, be restored to life or health, untuk hidup dan sehat. Luar biasa ya. Makanya kita merendahkan diri aja di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan ini saya sering sampaikan kepada teman-teman kita. Ya 1 Petrus 5 ayat 6-7. Gimana Pak? Ternyata kan nggak tahu nih. Waktu, ya kan, ternyata nggak terjadi. Waktu lagi. Karena itu Tuhan cuma bilang gini, karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkan diri aja. Ya saya harapkan waktu saya nyari jam aja urusan kecil ya. Bagi saya ini urusan kecil ya. Tapi buat saya gede juga waktu itu. Bukan urusan gede maksudnya, wah utang 1 miliar bukan ya. Tuhan maksudnya rendahkan diri aja di bawah tangan Tuhan. Tuhan saya nggak sanggup. Kan doa gitu, Tuhan saya nggak sanggup. Tapi tanganmu sanggup Tuhan. Tuhan tahu di mana tuh barang. Rendahkan tuh humble. Jangan sombong gitu. Ngapain saya sombong? Kristus kekuatan saya. Lari-lari aja saya gitu. Kristus kekuatan saya. Kristus kesehatan saya. Memiliki kaki Kristus. Kalau udah sakit Tuhan 120% lebih baik, lebih kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya tapi Tuhan kan kelihatannya lambat nih. Iya lambat, tapi nggak pernah terlambat. Dia tepat waktu gitu aja bilangnya. Tahu dari mana? Karena janji. Tuhan berjanji tidak mungkin berdusta.
Janji Tuhan ya dan amin. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Bapak tahu dari mana janjinya? Baca lagi Alkitabnya tuh, makanya kenal. Ya, kadang-kadang orang tuh cuman masalah karena belum terjadi atau manifestasinya dia pikir nggak akan terjadi, dilepas gitu pengharapan. Ya boleh sih haknya sendiri, tapi saya nggak mau lepas. Ya kalau ada waktunya Pak, kalau kelamaan, ya orang marah sama saya tuh waktu kemarin. Ya dia bilang, nggak bisa Melki, keburu tua. Keburu mati, sama aja dia mau ngomong gitu. Ayat 7-nya kasih tahu. Serahkan segala kekhawatiran kepadanya. Jadi waktu saudara menunggu, meanwhile, sementara waktunya itu seolah-olah kayak nggak, tapi nggak, kurvanya nggak ke situ Pak. Kurvanya ke sini, kayak Yusuf lah ya. Katanya jadi raja di sini, tapi jadi budak. Udah jadi budak masuk penjara lagi. Kok arahnya ke bawah nggak ke sini? Meanwhile, lempar. Masalahnya cast your care, ini bahasa Inggrisnya kan. Lempar, Tuhan bukan urusan saya, urusan. Akhirnya jadi begitu kan, Tuhan. Butuh sejam, tapi bukan urusan saya lagi, urusan bukan. Kan saya udah bilang, ya. Di mana saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tinggal tunjukin kasih saya juga, saya sih ketemu. Tapi saya nggak mau khawatir lagi, nggak mau gelisah, nggak mau bilang hal-hal yang kontraproduktif. Sebab Ia memelihara kamu. Saudara lihat ya, ini ayat luar biasa bagi saya, bagi saudara juga. Jadi kalaupun itu seolah-olah lama, seperti Kaleb lah paling lama ya, 45 tahun. Dari janji Tuhan yang dia mesti terima 45 tahun yang lalu, ya orang Yeriko aja sampai siapa tuh pelacur Rahab aja bilang, kemana aja lu udah 45 tahun kita tungguin. 45 tahun itu lama saudara, tapi sementara meanwhile dia dipelihara. Teman-temannya mati semua, dia hidup. Teman-temannya boro-boro, ya boro-boro sehat, dia mati semua kan tadi dibilang. Yang maksudnya yang seumur, bahkan yang lebih muda dari dia, asal jangan di bawah 20 tahun. Karena janji Tuhan generasi Yosua 20 tahun ke bawah ya kan. Ya jadi generasi yang baru. Itu kita. Nggak bicara umur secara letter lah. Dia yang memelihara. He cares for you. Jadi kalau sudah di debat orang atau di debat sama pikiran sendiri yang terbatas, keburu tua lah, keburu beginilah, keburu gitu. Enggak, tuh Kaleb itu kemudian 85 tahun dia bilang ini, aku masih sama kuat. Penuaannya stop. Dan orang bisa marah kalau kita ngomong gini, padahal yang saya bacakan itu firman Tuhan. Kalau saya sakit gini gimana Pak? Udah begini. Ya Tuhan mau buat pekerjaan Tuhan kemuliaan lebih besar, begitu aja. Sama kan ada. Ini buta, bapaknya yang salah, anak yang salah. Bukan, kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Artinya apa? Semakin dunia melihat tidak mungkin, Tuhan mau nyatakan kemuliaan semakin besar. Bagian kita apa? Ya semen serah-serahin aja. Tuhan saya nggak tahu kemana Tuhan, saya udah cari kemana-mana nggak ketemu. Tapi saya percaya, saya cash, bukan urusan saya Tuhan. Ketemu, kalau nggak ketemu Tuhan ganti yang lebih bagus. bukan nuntut saudara, percaya. Dan itu revive. Kalau dokter udah bilang udah divonis gimana Pak Melki? Nggak bisa nih, udah divonis, nggak mungkin deh. Ya yang ekstrim ya. Tinggal 3 bulan lagi mati. Gimana? Mazmur 118 ayat 17 bilang apa? Aku tidak akan mati, tetapi kaya tadi. Hidup. Dibilang kalau ada orang sudah divonis mati sama dokter, kasih ayat ini. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan semakin besar. Kalau dokter udah bilang, udah Pak ini stadium 4 deh. Udah kasih pesan terakhir kepada anak-anak.
paling 2 minggu, paling lama. Mestinya kan aku hidup bukan mati ngomongnya. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Kalau nggak hidup Pak Melki, dia nanti seluruh keluarganya kecewa loh. Kembali lagi ke situ orang. Nah makanya ada kasih karunia yang di tempat lain itu bilang gini, ya udahlah, saya sakit gini itu kasih karunia Tuhan juga. Saya udah divonis mau mati ini juga kasih karunia Tuhan juga. Ayat firman Tuhan saya nggak bilang begitu, saudara. Nggak bilang begitu. Mana ada Tuhan? Yang kayak gini gue nyerah, Mel. Udahlah. Suruh berdamai aja sama penyakitnya. Udahlah, emang terserah gue kan, gue mau bunuh. Ya, nggak begitu, saudara. Nggak ada ayat yang kayak begitu. Ya kecuali di perjanjian lama, di bawah hukum Taurat, di bawah kutuk, di bawah kematian. Kalau Yesus datang memberi kita hidup dan segala kelimpahan. Kasih aja firman. Mazmur ayat 8 ayat 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Sampai digituin. Ya dokter kan ahlinya Pak Melki. Jangan gitu dong. Ya dokter bicara ilmu pengetahuan, kenyataan, berdasarkan sistem dunia. Sekarang mau berlindung sama dia apa mau berlindung sama Tuhan? Firman Tuhan bilang lebih baik berlindung sama Tuhan. Dokter sekolahnya mahal loh. Ayat 9. Sekolahnya lama loh. Iya betul. Kita nggak anti dokter kan? Kita udah setuju ya. Kalau ada dokter jangan marah. Dokter itu Tuhan bisa pakai. Dan di pihak Tuhan melawan musuh yaitu penyakit. Ayat 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Tuh ya, bangsawan mewakili orang-orang yang kaya, yang berpendidikan, yang tinggi. Tetap aja dibilang lebih baik berlindung pada Tuhan. Karena Tuhan nggak ada batasnya. Ya, kalau Tuhan bilang according to my riches, nggak ada batas ya udah. Ya, makanya Yohanes bilang apa dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, kata Yohanes ya, rasul yang menyadari kasih Allah kepada dia, kasih Yesus. Pakai bahasa semoga ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya nggak pakai semoga. Engkau baik-baik, prosper, dan sehat saja dalam segala sesuatu. Prosper in all things and in health. Sama seperti jiwamu prosper. Nah tadi kan dibawa ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwa kita. Jadikanlah firman yang seperti ini, firman Injil kabar baik, Injil Kristus ini menyegarkan jiwa kita. Bukan dijadi lawan-lawan gitu saudara. Ditentang-tentang, bukan. Pasti penentangan itu dari sistem dunia yang terbatas. Tapi kalau kita menerimanya sebagai air yang jernih, air yang menyegarkan, kebenaran yang menghidupkan kita, kita baik-baik saja, sehat-sehat saja, in all things loh, dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ya segala sesuatu. All ya all. Kalau Tuhan bilang all ya all. Jangan didebat. Jangan dibantah. Nggak ada gunanya. Yang rugi yang bantah masalahnya. Markus 5 ayat 41-42. Ya, Yairus itu bahasa Hebrew-nya shine, Yair, shine, ya, bersinar. Ya, dan dia anaknya 12 tahun sakit sekarat hampir mati. Terus bilang saya datang ke rumah. Terus dia orang-orang yang nggak percaya diusir saudara kalau ayat 40 ya kita nggak baca ya. Makanya saya nggak peduli. Bukannya benci. Saya nggak peduli kalau orang nggak percaya gitu maksud saya. Ya udah ya hak dia ya konsekuensi implikasinya terima kalau nggak percaya. Kalau Tuhan Yesus, betul dia bilang. Dia mengusir keluarkan anak Yairus sekarat. Yesus datang di perjalanan kehalang sama orang yang 12 tahun pendarahan itu. Jadi tertunda. Gara-gara tertunda, mati tuh anak. Dia berberita kan. Sudah mati, udah percuma lah. Si guru gak usah datang deh.
Tuhan tetap datang. Buka Mika. Tuhan datang. Dan yang udah ngetawain, nggak percaya, diusir. Markus 5 ayat 41. Dipegangnya tangannya anak itu, katanya talita kum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, arise. Mati, bangkit. Yang nggak percaya, yang doubt, diusir. Makanya saya lebih baik ngomong gitu. Kalau ada orang, ya kita berdamai aja sama penyakit. Tuhan, itu kasih karunia Tuhan, saudara juga hidup dalam penyakit. Saya udah suka marahin aja tuh kalau orang kayak begitu. Tapi ya satu sisi ya hak dia sih. Tapi memang bukan kebanyakan yang saya lihat ya mati beneran. Lanjut 42, bangkit nggak? Bangkit seketika itu juga, bangkitlah berdiri dan berjalan anak itu. Sebab umurnya sudah 12 tahun dan bisa jalan maksudnya. Semua orang yang hadir sangat takjub. Itulah kemuliaan Tuhan. Sakit sembuh, udah mulia. Mati bangkit, lebih mulia. Ya maksudnya takjub orang. 42, 43 ya. 42 udah 42 aja. Sudah lihat kan? Jadi keadaan semakin sulit sebagai manusia, itu semakin mudah buat Tuhan sebenarnya. Cuma kalau masalah orang lain ngomong, pendapat orang lain, sistem dunia, keadaan sekeliling mempengaruhi, ya jangan dipedulikan. Pokoknya on the third day, di waktu ini Tuhan haya, menghidupkan, menghidupkan, saya hidup. Nah, yang hilang juga ketemu. Ya, ayat terakhir ya, saya 60 ayat 1 sampai 2. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Arise and shine. Artinya apa? Bukannya, oh rise and shine. Bukan. Karena kemuliaan Tuhan, terang Tuhan itu sudah terbit atas kita. Kita terima, saudara. Terangmu sudah datang, Yesus. Ayat 2. Ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Nggak cocok sama bumi. Bumi gelap, kita terang. Kita ngomong terang kemuliaan dari matahari terbit sampai rembang tengah hari. Makin terang, makin terang. Dunia makin gelap, makin gelap. Gimana bisa cocok, saudara? Saudara mau pilih yang mana? Saya pilih tengah-tengah, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Pilih tengah-tengah sama aja pilih dunia. Ya, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaan yang menjadi nyata atasmu. Kita tinggal apa? Amin, Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah orang yang paling diberkati. Saya diberikan hidup, kaya, menghidupkan saya dari kuasa kebangkitannya, hidup kekal selama-lamanya, dan memperoleh dengan segala kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, saya menyampaikan diberkati. Sangat besar. Ya, kita tutup dengan perjamuan kudus. Kita sudah mendengar firman Tuhan, air yang jernih yang membasuh debu-debu, dan kita disekak dengan kain lenan halus yang putih bersih. Malah dia perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus. Rasul Paulus bilang ini, apa yang kuteruskan kepadamu, saya juga ya, aku terima sendiri dari Tuhan. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan. Ya, kita discern dalam tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kita akui bahwa tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Di kayu salib itu ditikam, keluar air dan darah, supaya dosa kita taken away, tidak ada lagi. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, semua menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Digantung di kayu, dibakar antara bumi dengan langit. Murka, kutuk, semua kematian diserap habis. Sehingga kita sekarang tinggal rest, bersandar di dadanya, kemurahan kebaikan. Kita perkatakan sebagaimana Yesus di surga, hikmat, kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi. Sekarang ini di bumi. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos. Nah, hidup tadi ya Zoe. Dan setiap sel, setiap jaringan, setiap anggota tubuh. Dan seperti pohon tadi dikatakan, ditanam di tepi aliran air, merambatkan di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi pasti berbuah. Evergreen, daunnya tetap hijau. Apa yang diperbuat prosper, sukses, berhasil dan beruntung. Makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik dari butter dan madu dari gunung batu. Enak. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur saudara. Terima kasih Bapak. Bapak kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya, jantung Kristus, paru-paru Kristus. Ya, mata Kristus, telinga Kristus, semua dari ujung rambut sampai kaki. Kaki Kristus, otot-otot, saraf-saraf Kristus. Ya, masalah apa? Ya, kulit Kristus misalnya. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeterai oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Dan dosa kita diampuni. Kita dibenarkan sepenuhnya. Tuhan tidak mungkin ingat dosa dan salah kita. Sudah dihapus. Tidak mungkin ingat. Tidak ada apa tuh? Sebab akibat gitu. Nah, sudah dihapus. Kita mewarisi oleh darah Yesus, kita mewarisi Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah besar, baik isinya tidak kita bangun, tidak kita isi, kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, gunung di lembah, kita enggak gali, kita minum airnya. Itu finansial ya. Kemakmuran, prosper tadi. Gandum, jelai, kita makan tidak perlu berhemat. Buah anggur, zaitun, ara, delima, kebun, semuanya kita nggak tanami, kita makan. Batunya menembus gunungnya menurut temaga, harta karun di dalam perjalanan tanah liat. Itu seluruh Kanaan kita miliki. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Panen raya besar. Dia yang berkah dari ujian akhir, dari ujian awal, ujian akhir, semua panen, semua kemakmuran kita yang miliki. Mewarisi dunia ini. Yang mewarisi berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly place. Golden oil dari golden oil. Berkat-berkat karisma, karena semua janji, semua berkat itu Tuhan sudah bayar. Sealkitab dengan darah yang mahal. Untuk saudara dan saya, kita aminkan, terima dan nikmati. Kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur, terima kasih.